Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi. Selasa pagi hari ini tanggal 28 Januari 2025. Makin mendekati 31 Januari Bapak Ibu. Berarti begitu waktu begitu cepat, rasanya tahun baru aja. Sudah hampir sebulan kita menjalani di tahun baru 2025. Kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu baik, biar hari demi hari kita melangkah seturut dan kehendak Tuhan. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kata firman Tuhan, orang cinta Tuhan, dia taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat, kepala di atas segala galanya. Karena dia yang pelihara hidup kita. Dia yang memberikan nafas, yang memberikan segala-galanya, itu datang dari Tuhan Yesus. Berkat anugerah kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sesuai dengan pujian ini. Kalau seorang cinta Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup mencari perkenanan Tuhan, itu nomor satu. Kalau kita layak berkenan sama Tuhan, pasti kita dipelihara sama Tuhan. Kau usah khawatir. Ada pemeliharaan ajaib dari Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 23, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya.
sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau memberkati kami semua anak-anak-Mu pada pagi hari. Kami mau cinta Engkau dan kami mau selalu taat melakukan seluruh perintah-perintah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sudah memelihara hidup kita, sudah menolong kita. Dia memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Tidak ada pribadi lain yang paling sempurna. Juru selamat kita hanya Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Karena janji Tuhan kalau kita taat mentaati melakukan firman Tuhan. Jawab Yesus ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Amin. Suatu hari kelak cinta kita kepada Yesus dan taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Tuhan akan ajak kita hidup bersama-sama di surga. Baik di muka bumi dan penyertaan Tuhan karena janji Tuhan. Bapa mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Berarti Tuhan menyertai kita. Ada penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Bukti nyata Bapak Ibu senantiasa disertai Tuhan bersama saya. Tidak pernah kekurangan apapun. Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Dan selalu kita berucap syukur sama Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 saudara ya. Ayat 1 sampai 15. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh hidup takut kepada Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. Obadya pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Dan sudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atasmu. Ini Ahab itu ya raja, tapi dia tidak takut akan Tuhan ya. Kalau kita lihat sejarahnya ya, justru ini Tuhan menyatakan kuasanya supaya Ahab hidup takut akan Tuhan ya. Perintah Tuhan kepada Elia. Maka ini penting saudara. Hubungan akrab dengan Tuhan. Elia begitu akrab dengan Tuhan. Selalu menyatakan firman-Nya. Demikian kehidupan kita, minta selalu pimpinan Tuhan. Selalu kita minta supaya Tuhan yang berfirman dalam kehidupan kita. Seperti Elia selalu dikasih firman. Aku hendak ya dikatakan beberapa datang firman Tuhan kepada Elia. Datang firman Tuhan kepada Elia. Demikian firman Tuhan datang buat setiap kita. Supaya kita melangkah apapun yang kita kerjakan. Semuanya seturut dan kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan, aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Oh luar biasa. Mari kalau Obadya takut akan Tuhan, kita juga sama takut akan Tuhan. Karena kata firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya diberkati sama Tuhan. Maka belajar kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya taat. Ya, menyesuaikan hidupnya kepada firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu Mazmur 111 ayat 10. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya itu tetap selama-lamanya. Orang takut akan Tuhan, hidupnya benar-benar diberkati sama Tuhan dan terpuji. Karena Tuhan mengangkat. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Dan di 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbagai orang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya.
Kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Inilah orang takut akan Tuhan, hidupnya diberkati sampai kepada anak cucunya. Tidak pernah kekurangan. Hidupnya di dalam penyertaan Tuhan. Pentingnya kita hidup dalam dunia ini ada penyertaan Tuhan. Ada berkat yang datang dari Tuhan, itu hidup takut akan Tuhan seperti Obadya. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, mari kita mau tiru orang-orang hidupnya berkenan sama Tuhan. Dan Obadya pagi ini memberikan contoh buat kita supaya kita hidup takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Lihat ini saudara, ya. Jadi perbuatan orang takut akan Tuhan ada hidupnya benar, hidupnya penuh cinta kasih, penuh perhatian terhadap hamba Tuhan. Lihat ini Obadya pada waktu Isabel, ya, menyembunyikan nabi-nabi Tuhan. Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua, mengurus makanan dan minuman mereka. Dilihat sama Tuhan. Perbuatan baik kita ini dilihat sama Tuhan. Itulah ciri orang takut akan Tuhan, hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Ya, Ahab berkata kepada Obadya, jalan negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke atas yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedangkan Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenal dia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Jadi Elia berjumpa dengan Obadya, Obadya jumpa dengan Elia, dan Elia minta kepada Obadya supaya bertemu dengan raja, sampaikan bahwa Elia ada. Ya, di Elia ini hamba Tuhan, seorang nabi yang diurapi Tuhan. Ya, tetapi jawab Obadya, apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hamba ini kepada Ahab supaya kau dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak ada didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada Tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke atas tempat yang tidak ketahui. Kalau aku sampai ke Ahab untuk memberitahukannya, dan kau tidak dapatinya, tentu ia akan membunuh aku. Padahal hamba ini sejak kecil takut akan Tuhan. Jadi Obadya itu takut sama Tuhan, ya. Dia takut sama Tuhan, dan dia takut juga kepada Ahab. Perintah dari Elia supaya menjumpai Ahab, bahwa katakan Elia ada. Tapi Obadya takut kalau ngomong kepada Elia ada. Padahal Obadya tahu bahwa Elia itu karena hidupnya takut akan Tuhan, bisa aja diangkat sama Tuhan ke surga. Ya, jadi dia takut pada waktu bicara kepada, nanti kalau dia bicara kepada Raja Ahab, Elia ada, padahal Elia toto tidak ada, bisa dibunuh saudara. Ya, ini ketakutan dari Obadya. Dia bicara kepada Elia. Dan untuk itu mari kita baca berikutnya. Ya, dari ayat 13. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi akan Tuhan, nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan urus makanan minumnya mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesuai hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Wow, jadi Elia juga hidup takut akan Tuhan. Dan berkata, demi Tuhan yang hidup, artinya menggunakan nama Tuhan. Hidup kita kalau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pelihara. Jadi Obadya di sini mendapatkan firman dari Elia supaya hidup kita melangkah dengan iman kepada Tuhan. Ya, kalau kita melangkah dengan iman pasti dipelihara sama Tuhan. Ya, karena Tuhan punya rencana kepada Elia untuk berjumpa dengan Raja supaya Ahab takut akan Tuhan, karena Ahab ini orangnya tidak benar, tidak, hidupnya jahat. Maka pentingnya di sini supaya Elia supaya memperlihatkan oleh perintah dari Tuhan, supaya nanti Elia akan bicara kepada Ahab. Nanti berikutnya besok kita akan lihat saudara, Elia bertemu dan Ahab, apa yang perlu disampaikan supaya hidupnya, setiap kita hidup takut akan Tuhan. Ini penting. Hidup kita di dunia hanya satu kali. Ya, kita mau takut akan Tuhan,
Orang takut akan Tuhan itu hidup di dalam firman Tuhan. Standarnya Tuhan. Takut akan Tuhan, standarnya ada Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Sehingga senantiasa kita berkenan sama Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Makanya pentingnya Bapak Ibu selalu dengar firman Tuhan. Supaya hidup kita standarnya akan firman Tuhan. Sebagai pedoman kita melangkah. Supaya kita melangkah tidak menurut keinginan manusia, tidak menurut keinginan daging kita. Tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang nomor satu, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala galanya. Tuhan sebagai Raja, Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Dia adalah di atas segala galanya. Dia sanggup mengatur hidup kita. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting hidup kita mau taat kepada firman Tuhan. Hidup kita berkenan sama Tuhan, maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala kali. Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan diberkati. Hidup standarnya firman Tuhan. Karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, kerinduan kita bersama. Kita ada bersama dengan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.